Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah. La ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Hadirin para guru yang saya hormati, saya muliakan, para asatidzah dan juga bapak-bapak jamaah Masjid Al-Hamra yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur bahwa malam hari ini walaupun hujan sangat luar biasa, dari pertama keluar rumah sampai ke sini tidak berhenti sepanjang jalan. Mudah-mudahan ini semuanya membawa rahmat buat kita semuanya. Salawat dan salam kita haturkan kehadirat Nabi yang sangat mencintai kita. Begitupun kita sangat mencintai beliau. Oleh karena itu sudah sewajarnya untuk mengungkapkan rasa cinta kita kepada beliau, selalu kita kirimkan salawat dan salam kepada beliau, keluarga dan para sahabat. Karena berselawat tidak hanya menyambung silaturahmi kita kepada beliau, tetapi juga berselawat menjadi penyebab diampuninya dosa-dosa kita semuanya. Begitupun kelak di hari akhirat nanti, bahwa beliau ketika ingin memberikan syafaat pada kita, beliau kenali kita karena wajah kita bercahaya. Dari mana beliau tahu dan apa penyebab wajah kita itu bercahaya sehingga beliau mengenalinya? Setidaknya ada 3 penyebabnya. Yang pertama, karena kita sering bersujud, sering bersujud kepada Allah. Yang keduanya, sering berwudu, saling berwudu, di mana Rasul sampaikan, manakala kalian basuh wajah kalian, maka dosa-dosa yang bersarang di wajah akan ikut bersama air yang menetes. Begitupun basuh tangan, semua dosa akan ikut. Begitupun saat kumur-kumur, membasuh kaki, sehingga wudu bukan hanya menyebabkan bersihnya badan kita secara fisik, tetapi membuat hati kita menjadi sangat bersih dari segala dosa-dosa yang ada. Penyebab yang ketiga yang membuat wajah kita dikenali Nabi, karena beliau mengatakan berselawat, umatku sering berselawat, dan siapa yang sering berselawat, maka akan nampak di wajahnya cahaya. Disitulah beliau kenal kalau ini adalah umatnya. Sehingga saat kita masing-masing takut dengan hasil kerja kita yang diperlihatkan oleh Allah saat di padang mahsyar, yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullahu wa nasuh. Di hari di mana semua orang dibangkitkan oleh Allah dan dikumpulkan di padang mahsyar, di sanalah akan diperlihatkan dan diberitakan. Yunabbi itu kabar penting. Kabar penting, dikasih kabar penting. Apa kabar pentingnya? Tentang hasil dari pekerjaan kita selama hidup. Ahsahullah, semua Allah hitung. Sampai yang kita lupa sekalipun. Pernah kita berbuat baik dan kita melupakannya, ada catatannya di situ. Ada rapih. Ahsahullah wa nasuh. Padahal mereka sudah melupakannya.
Begitupun yang jahat nampak. Makanya nggak bisa kita bersandiwara, menutup-nutupi apa segala macam. Di sana semuanya menjadi jelas. Itulah yang membuat kita semestinya mempunyai planning dan rencana bagaimana menyusun strategi agar kehidupan kita ya di sini ya di dunia ini ya menjadi penyebab Allah meridhai kita semuanya. Maka punya ilmu, jadikan dia penyebab Allah mencintai kita. Punya harta, jadikan dia penyebab Allah mencintai kita. Punya jabatan, jadikan dia penyebab Allah cinta sama kita. Punya apa saja. Sehingga di hari yang tadi saya sebutkan di padang mahsyar tuh kita nampak ya. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Hari itu ada yang wajahnya cerah ceria, ada yang wajahnya pucat, gelap, iswaddat, hitam mukanya karena berlumur dosa, naudzubillah. Nah, kita yang ibyaddat, yang wajah ceria karena tadi lidah sering mengucap zikir, hati sering kita bersihkan, dahi sering kita pakai bersujud, kaki sering kita ajak melangkah ke masjid, tangan sering bersedekah, lisan sering berkata-kata yang mulia. Semuanya akan menjadi bukti kalau Allah akan mencintai kita insyaallah. Malam hari ini malam yang kedua ya, dari kajian tafsir kita. Ya, kita sekali lagi membaca tafsir Sofwah tafsir. Ya. Ini kumpulan daripada pendapat-pendapat ahli tafsir yang mu'tamad. Ya. Ada tafsir Ibnu Katsir, ya, Jalalain, ya, Tabari, tafsir macam-macam. Ya, beliau selain menafsirkan mengambil dari beberapa kitab tafsir yang sehingga ini layak untuk kita jadikan bahan bacaan dan kajian kita. Masuk kita pada surat Al-Baqarah. Ya. Surat Al-Baqarah, para ulama tafsir tidak ada yang berbeda pendapat kalau surat ini semua ayatnya yang totalnya 287 ayat itu ya adalah ayat madaniyah. Ayat madaniyah. Ya, ayat-ayat ya yang diturunkan pasca keberadaan Nabi di Mekah. Karena di Mekah ayat Makkiyah ya, di Fatrah Madaniyah ayat-ayat turun biasanya karakteristik ayatnya adalah membahas masalah ya keimanan. Ya, cirinya ya ayyuhalladzina amanu ya, membahas masalah hukum-hukum akidah, menguatkan akidah. Ya. Ini karakteristik ayat-ayat madaniyah. Ya, semua ayat dari surat ayat 1 sampai 287 itu para ulama tafsir sepakat kalau semua ayatnya madaniyah. Karena ini ayat mengkaji tentang berbagai pondasi keimanan. Karena pertama hijrah ini ya, ini iman para sahabat juga banyak diwarnai ya, perubahan-perubahan. Ada yang tetap yakin, ada yang juga masih setengah-setengah, ada yang dan lain sebagainya. Sehingga perlu kiranya ayat-ayat tauhid terus diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran ya, yang ada sampai di tangan kita sampai hari ini dan mesti kita yakini bahwa itu adalah firman Allah. Jadi tidak ada nabi yang membuatnya, seayat pun tidak ada. Sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang yang tidak meyakini kerasulan Nabi kita Muhammad SAW. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran adalah buatan Nabi, bait-bait puisi yang dibuat oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan semuanya terbantahkan. Semuanya terbantahkan. Kenapa begitu? Karena An-Nabiyil Ummi, Nabi kita Nabi yang ummi.
Ya, jangankan bait-bait puisi, bait-bait syair yang begitu indah. Ya, karena di Arab saat itu orang hebat itu adalah orang yang menguasai sastra Arab dengan berbagai cabangnya, ada prosanya, ada pantunnya, ada puisinya, ada ceritanya dan lain sebagainya. Orang hebat saat itu ya bukan hanya yang gagah berani saja, tetapi yang hebat pada saat itu adalah orang yang menguasai sastra Arab itu. Makanya Al-Quran diturunkan sebagai pembanding untuk melawan kehebatan mereka itu. Karena mukjizat diturunkan untuk menandingi. Nabi Musa mukjizatnya apa? Ya, tongkat. Ya, padahal Musa sendiri nggak tahu kalau tongkat itu bakal menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena di zaman Nabi Musa orang hebat itu penyihir yang bisa merubah sesuatu yang tidak masuk akal. Maka Musa diturunkan untuk menandingi mereka. Padahal Musa bukan penyihir. Lalu bedanya apa? Lah, kalau penyihir dia udah tahu ini bakal jadi ini bakal jadi itu, sudah disiapkan semua. Tapi kalau Musa dikasih tongkat oleh Nabiullah Shu'aib untuk apa? Mengarahkan kambing, ya, dan juga untuk jalan, untuk menata jalan, ya. Nah, pada saat Firaun sudah mengumpulkan para penyihir-penyihir yang sangat luar biasa, udah kelas dunia begitu. Nabi Musa, kalau kau benar-benar nabi, utusan Tuhanmu itu, maka lawan para penyihir-penyihirku ini. Lalu terjadilah ya bahwa Musa diperintahkan untuk melakukan sihir pertama kali, tapi Musa menolak, lalu mempersilahkan para anak buahnya orang-orang Firaun itu. Lalu ketika sudah dilemparkan tongkat kecil jadi ular-ular itu, Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Alqi asaka ya Musa. Alqi asaka ya Musa. Jadi Nabi Musa tidak tahu apa-apa, cuman dibilang sama Allah, lemparkan tongkatmu hai Musa. Ya, makanya Nabi Musa lemparkan lalu berubah menjadi. Nabi Musanya sendiri kaget karena gak mengira kalau itu bakal jadi ular. Nah, itu bedanya, kalau penyihir udah gak aneh lagi. Ini bakal jadi ular nih. Ya udah jadi ular dia. Dia gak kaget. Tapi kalau Musa, lemparkan tongkatmu, alqi asaka ya Musa. Nah, lalu dilemparkan oleh Nabi Musa. Nah, ketika semuanya dimakani oleh ularnya Musa itu, ular masih tetap. Musa pun bingung, ya Allah, harus aku lakukan apa lagi nih? Khuzha wala takhaf. Khuzha wala takhaf. Ambil, jangan takut. Nah, Musa pun ngambilnya dada-dada gitu. Jadi lagi. Nah, ini mukjizat. Nabi kita Muhammad SAW diutus di tengah manusia yang sedang pinter-pinternya bahasa Arab. Saking pinternya tuh, kayak kita di sini palang pintu, main pantun-pantun begitu. Bayangkan kalau mereka mau berperang antara kabilah satu, penyairnya tuh diri nantang pakai puisi. Nah, kabilah yang satu menandingi puisinya. Jadi marah, mengecam, mencela dengan puisi. Nanti kalau sudah terjadi puncaknya, mereka berantem perang, yang kalah bikin puisi lagi, yang menang bikin puisi juga. Nah, makanya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, geger pada saat mendengar ayat Al-Quran yang sangat luar biasa dan tidak pernah didengar sebelumnya. Seperti ayat ini, kita lihat, bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim.
Kalau surat Al-Baqarah ini dibaca satu-satu kan? Padahal tulisannya sama. Alif, lam, sambung sama mim kan? Tapi pada surat Al-Fil dibaca apa? Alam. Alam. Bukan alif, lam, mim. Padahal tulisannya sama. Ini membuktikan kalau Nabi bukan sekata-katanya, tetapi dituntun oleh malaikat Jibril. Saat Al-Baqarah, Jibril membacanya satu-satu. Alif, lam, mim. Nabi pun ngikutin. Alif, lam, mim. Satu-satu. Ya. Coba kalau buatan Nabi, ya di sini alam, di sini juga alam, di sini alif, lam, mim, di sini juga alif, lam, mim. Dan saat ditanya, Nabi pun menjawab, ya Rasulullah, apa ini artinya? Alif, lam, mim. Ada ya, sin, ada to, ha, ada nun, ada kaf, ha, ya, ain, shad. Nabi ditanya, kalau itu bikinan Nabi, mestinya Nabi paham kan? Ini ayat bisa dipakai senjata untuk memberikan jawaban kepada orang yang mengatakan Al-Quran itu katanya kitabun mubin, kitab yang jelas semuanya. Nah nih ada yang gak jelas. Kalau ditanya artinya apa? Allah yang maha tahu. Kan berarti gak jelas tuh. Kok ada? Mas, ini Al-Quran ada ayat yang kayak begini untuk meyakinkan kita kalau ini Al-Quran bukan buatan manusia, tetapi buatan Allah. Maka yang mengerti hanyalah Allah. Bisa dipahami ya? Ini Al-Quran, kenapa ada ayat yang begini? Untuk meyakinkan kita bahwa Al-Quran ini bukan buatan Nabi Muhammad. Wa ma'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah. Apalagi orang lain. Tetapi Al-Quran ini mutlak Allah yang turunkan. Karena maknanya semua yang ada di Al-Quran ini hanya Allah yang mengetahuinya. Kayaknya ini ayat luar biasa. Biasanya ayat-ayat yang dimulai dengan huruf-huruf seperti ini, dia akan ceritakan tentang sesuatu yang hebat, yang luar biasa. Mu'zomnya dia cerita tentang Al-Quran. Coba. Yasin wal Qur'anil Hakim. Alif lam mim zalikal kitab. Al-Quran lagi. Setelah kan orang akan terperangah ketika dibaca Yasin. Apa nih yang datang setelah itu? Wal Qur'anil Hakim. Cerita tentang apa itu? Tentang Al-Quran. Karena Al-Quran ini sangat luar biasa. Bukan hal yang sepele, bukan hal yang sembarangan. Kata anak-anak kita sekarang, bukan kaleng-kaleng. Jadi dia wahyu yang betul-betul diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan penjelasan kepada manusia. Agar manusia tidak salah jalan dalam hidupnya. Karena perjalanan panjang ini memerlukan tanda-tanda dan rambu-rambu, ya, supaya orang itu tidak tersesat pada akhirnya. Ya. Memerlukan rambu-rambu lalu lintas. Kita mau ke Jawa,
Pasti di perjalanan kita ada, mau ke Brebes ke sana, mau ke Semarang ke sana. Jangan coba-coba ya untuk menentang rambu-rambu itu. Kita pasti tidak akan sampai pada tujuan. Nah, ini Al-Qur'anul Karim kan ya, diturunkan oleh Allah karena perjalanan akhirat, perjalanan yang begitu panjang, memerlukan petunjuk-petunjuk itu. Maka Al-Quran diturunkan buat kita. Nah, salah satunya pada surat Al-Baqarah ini, pada ayat-ayat yang awal-awal seperti ini, Allah kasih informasi tentang sifat-sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang beriman, lalu orang-orang yang kafir, agar kita bisa membedakan, lalu antara orang yang iman dan orang yang kafir, orang munafik. Kita lihat ya. Zalikal kitab la raiba fihi. La raib, tidak ada keraguan, fihi, fi hadzal kitab. Ya. Ya. Hudan lil muttaqin. Hudan, hidayatan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Pada ayat lain Al-Quran dikatakan hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Memang hakikatnya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk memberikan petunjuk bagi manusia saat belum ada yang beriman, saat semua orang masih gelap gulita. Maka Al-Quran diturunkan melalui Nabi kita Muhammad SAW, disampaikan kepada seluruh alam. Oleh karena itu katanya Allah kepada Nabi kita, ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Jadi Nabi disuruh memberikan, menjadi saksi ya akan orang-orang yang tetap kufur, orang yang sudah beriman setelah itu dan lain sebagainya, dan juga menjadi pemberi petunjuk bagi seluruh manusia, rahmatan lil alamin. Jadi Nabi ya memang bukan hanya untuk orang yang bertakwa saja. Al-Quran bukan untuk orang yang bertakwa saja, bukan untuk orang beriman saja, karena nyata jelas-jelas Al-Quran telah membuktikan manusia yang tidak beriman lantaran membaca Al-Quran dia beriman. Kalau kita baca dan lihat sejarahnya para mu'alaf, rata-rata temukan hidayah di dalam Al-Quran. Kita kenal tuh Ibu Irena ya, Ibu Irena yang diutus untuk mempelajari Al-Quran, tapi untuk dicari celaknya gitu, dicari aibnya. Tuh, pelajarin Al-Quran, cari aibnya, nanti kita sebarkan biar orang-orang gak yakin lagi dengan Al-Quran. Fa subhanallah, Al-Quran hudan linnas. Datang Ibu Irana mempelajari Al-Quran ya, tarjamah dia sebagaimana buku berbahasa Indonesia, dia buka dari sini, bukan dari sini. Lah kalau di sini surat yang di atas tuh surat apa? Qul huwallah toh. Bawahnya apa? Al-Falaq. Bawahnya lagi An-Nas. Ditemukan surat yang di atas Qul huwallahu ahad. Dia nggak baca ininya dulu karena dia nggak paham, tapi dia baca terjemahkan. Katakan Tuhan itu satu. Kaget beliau nih. Nah ini yang aku cari katanya. Ini yang aku cari. Katakan Tuhan itu satu. Padahal dalam konsep ketuhanan yang beliau pelajari pada agama sebelumnya, 3 dalam 1, Trinitas. Beliau masih menyimpan walaupun sudah dilanjutkan lagi. Allahus Samad, Allah tempat bergantung.
semakin menggoda perasaannya. Lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan. Berkecamuk dalam dadanya. Sebetulnya ini yang aku cari. Sebetulnya ini yang aku. Karena simple, jelas. Beliau kaji terus. Al-akhir apa? Beliau nyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hudan linnas. Lalu hudan lil muttaqin, ya petunjuk buat kita. Ya, petunjuk buat kita. Pan kita sudah dapat petunjuk Pak Ustadz. Ya, petunjuk yang ada pada diri kita, kalau terus kita tidak tambah, dia akan habis. Petunjuk yang sudah ada pada diri kita, kalau tidak kita asah, dia tidak akan tajam, bahkan menjadi tumpul. Maka saat kita membaca huruf demi huruf, ayat demi ayat, kalimat demi kalimat, muncullah kesejukan dalam hati, merontokkan dosa-dosa yang ada dalam jiwa. Mata yang memandang ayat-ayat ini akan diajak oleh Allah untuk menikmati rahmat-Nya. Ini yang subhanallah buat orang-orang yang beriman. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa ya Allah? Siapa yang Engkau maksud orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Satu tanda ciri-ciri orang yang bertakwa itu iman kepada yang gaib, mendirikan salat dan mengeluarkan infak. Iman kepada yang gaib, ya, semua yang gaib. Alam kubur gaib tidak? Gaib tuh. Dia nggak bisa kita pelajari atau kita yakini dengan akal pikiran kita. Karena sesuatu yang gaib tidak dirasionalkan, nggak akan masuk akal. Nah, ini kan cara berpikirnya orang kafir. Ketika dikatakan nanti kamu akan dibangkitkan lagi setelah kamu wafat, kata mereka, man yuhyil izam wa hiya ramim. Siapa yang bisa membangkitkan tulang belulang yang sudah rapuh? Logika kita bilang begitu. Logikanya orang kafir gitu. Kita orang yang bertakwa enggak. Siapa yang ngomong? Allah. Siapa yang menyampaikan? Muhammad. Ketika Muhammad yang menyampaikan dan Allah yang memerintahkan, maka tidak ada keraguan. Kata kita sudah beriman kepada Allah, sudah beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat dikatakan kita nanti akan dibangkitkan, kita yakin. Nah, bagaimana? Kata Allah, menciptakan pertama kali saja aku bisa, apalagi mengulangi ciptaan. Ya, itu lebih mudah. Menciptakan pertama kali aku bisa, dan aku sudah buktikan ciptaanku. Manusia khususnya ada yang kuciptakan melalui perantara laki-laki dan perempuan. Kita ini ada yang kuciptakan hanya melalui perantara laki-laki. Siapa tuh? Perantara laki-laki. Hawa. Karena dari tulang rusuk Adam. Ada yang kuciptakan melalui perantara perempuan. Siapa itu? Isa. Ya. Ada yang tanpa melalui perantara. Siapa itu? Adam. Adam melalui apa? Wong tanah 3 macam dalam sejarah penciptaan Adam. Tanah 3 macam, ada merah, yang putih, yang hitam, diaduk jadi. Logika kita mikirnya kayak gitu. Tapi innama amruhu
idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Begitulah kehendaknya Allah. Lah sekarang jasad kita sudah jadi, kulit pernah ada, kuku pernah ada, cuman karena hancur dimakan tanah, bersatu dengan tanah. Cikal bakal rambut pernah ada, hanya karena rontok saja di situ. Itu. Maka untuk menghidupkan dia kembali lebih gampang. Maka pertanyaan orang kafir itu pertanyaan orang yang gak percaya. Man yuhyil 'izam wa hiya ramim. Allah murka, lalu Allah katakan qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakan wahai Muhammad, yang menghidupkannya kembali adalah zat yang dulu menciptakan dia pertama kali, Allah. Kalau sudah itu yang terjadi, susah dilogikakan. Alam kubur pun begitu, ini yang gaib. Kita sedang membicarakan tentang tanda-tanda orang beriman kepada Allah dan orang yang bertakwa. Karena ini ayat di penghujung ayat kedua ini, hudan lil muttaqin. Dan takwa ini